Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya, pada saat ini kita akan Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, maka biarlah firman itu menjadi pedoman bagi kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu hidup menjadi berkat bagi orang lain. Dan ini sangat penting karena hidup menjadi berkat ini saat-saat di mana kita masih hidup, kita banyak bisa mengerjakan suatu hal sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tentu kita selalu diberikan Tuhan untuk hidup menjadi berkat ini. Untuk hal ini saya awali dengan satu ayat. Yohanes pasal 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kalau dalam bahasa Inggris katakan, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Jadi, saudara kasih Tuhan, ini satu perintah yang Tuhan katakan kepada murid-Nya dan kepada setiap orang yang mendengarkannya pada saat itu, termasuk juga buat kita yang berlaku sampai saat pagi ini kita bersama-sama bersatu teduh. Dan Tuhan mau kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar yang setia. Jadi untuk sampai kepada tingkat sebagaimana Tuhan harapkan, ada 3 hal yang sangat penting untuk kita mengerti. Pertama, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bagaimanakah sikap kita? Sikap itu menentukan apakah kita menjadi pelaku firman Tuhan atau hanya pendengar firman Tuhan. Sikap ini timbul dari dalam hati kita sendiri. Kita bisa menentukan pilihan apakah kita sungguh-sungguh menjadi berkat hidup kita dalam dunia ini. Karena untuk jadi berkat ini tidak ada satu paksaan dari pihak manapun. Tapi Tuhan mau bahwa dasar kita menjadi berkat itu dimulai dari sikap hati kita, yaitu berfokus kepada kasih. Karena kasihlah yang mendorong kita menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita mengerjakan itu, tapi kita juga mengalami sendiri bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain sebelum kita dikasihi punya pengalaman bagaimana Tuhan sendiri sudah mengasihi kita dengan sepenuh hati. Pengalaman kita bagaimana kita dikasihi Tuhan, ini juga dasarnya kita pun bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin kita mengasihi kalau kita pun tidak punya. Jadi yang orisinil yaitu kita dapatkan sendiri karena hubungan kita pribadi dengan Tuhan, yaitu berfokus kepada kasih.
salah satu kekuatan hidup saya melayani sampai hari ini karena saya sendiri sudah mengalami tentang kasih ini. Kasih yang Tuhan berikan yaitu kasih tanpa syarat. Artinya Dia mengasihi saya walaupun saat itu saya kondisi orang berdosa. Dan kasih Tuhan itu dinyatakan. Apa wujud kasih yang Tuhan nyatakan ketika manusia masih berdosa, tapi dia merelakan dirinya, merendahkan diri, dia taat sampai mati. Dia menyerahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Maka waktu Yesus disalib, ketika ada perkataan Yesus katakan sudah selesai, artinya proses hukuman dosa yang ditanggungkan kepadanya, dia sudah kerjakan 100%. Inilah wujud kasih yang Yesus kerjakan di kayu salib. Nah, Tuhan juga mau bahwa kita juga melakukan hal yang sama sebagaimana Dia sudah mengasihi kita, kita pun melakukan seperti apa yang sudah lakukan, walaupun kita tidak 100% seperti diharapkan, tapi ada sikap hati ini. Sikap hati kita ini setiap keadaan yang kita alami, setiap situasi yang sedang terjadi, yang kita sedang hadapi saat ini, kita berfokus kepada kasih Tuhan. Ketika kita berfokus kepada kasih Tuhan yang mendorong kita mampu menjadi pelaku firman. Tadi saya bisa lihat Pak Hadi Simon yang bersama dengan kita ibadah Zoom pada saat ini, yang mendorong dia pergi ke negara lain, ke Efesus, itu oleh karena kasih. Itu membuat dia mampu bertahan, membuat kuat, dan bisa melayani berbagai ragam tipe manusia. Sikap hati ini yang menjadi dasar pertama. Sikap hati ini menyangkut keputusan. Ketika kita mengambil keputusan, aku mau mengasihi orang lain, walaupun orang lain belum bisa menunjukkan kasih, atau orang lain hanya butuh diperhatikan, tapi belum bisa memperhatikan pekerjaan Tuhan. Tapi sikap hati ini yang pertama. Sikap ini dibutuhkan Tuhan, karena Tuhan menilai dari sikap hati kita. Maka setiap kejadian yang kita alami, mari kita memandang bahwa yang kita alami itu Tuhan tahu, Tuhan mengerti, akan turut merasakan apa yang kita alami. Tapi di dalam pengalaman kita, dalam hidup kita sehari-hari, kita memiliki sikap, yaitu ini semua terjadi atas seizin Tuhan, maka saya mau melakukan sekalipun hal-hal sulit sekalipun yang sedang saya hadapi. Karena kita bagaikan sekolah, jadi dari hari ke hari, mampu nggak kita melihat nilai positif di tengah-tengah kehidupan yang secara umum manusia menilainya negatif. Apalagi sekarang ini, saudaraku, situasi keadaan yang tidak menentu. Bahkan tadi sebelum kita mulai ibadah, ada informasi bahwa COVID yang sekarang ini udah mulai naik lagi persentasinya. Tapi apa kita berfokus kepada berita itu? Tentunya tidak. Tapi fokus kita sebelum manusia itu menghembuskan napasnya yang terakhir, kita punya sikap,
Aku mau menyaksikan Yesus Kristus yang sudah mengasihi setiap manusia tanpa syarat. Yang dari manusia hanya butuh tanggapan. Tanggapan apa? Membuka segenap hati. Menerima Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu murni oleh karena pemberian atau grace. Sebab kasih karunia kamu selamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan, tapi itulah satu pemberian Tuhan. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada banyak orang. Tapi kalau kita belum memiliki sikap di mana kasih yang ada pada kita, yang Tuhan sudah berikan, kita pancarkan kepada orang lain, ini tidak terwujud. Tadi katakan dalam Yohanes pasal 12 katakan, barang siapa memegang perintahku. Kata memegang di sini berbicara firman Tuhan itu sudah tersimpan dalam hati. Ada orang berkata, waduh, dia itu firman Tuhan di luar kepala. Saya bilang kalau luar kepala berarti nggak ada tersimpan dalam hatinya. Bagaimana dia bisa nyatakan melalui pikirannya? Karena pikiran dan hati itu sejalan. Apa yang dalam hati diolah dalam pikiran, pikiran itu dasarnya kita bisa menjelaskan suatu hal. Jadi firman Tuhan itu harus mengendap di dalam hati kita. Saya sering katakan kepada beberapa orang, kalau kita melayani, jangan sampai kita hanya berfokus kepada apa yang tertulis. Sehingga kalau tulisannya hilang, udah hilang semua. Karena pedoman kita yang tertulis. Tapi hari ini, Tuhan nyatakan kepada kita, pedoman kita melayani oleh karena kasih tanpa syarat dan firman-Nya sudah tersimpan di dalam hati. Jadi kalau orang bisa menjadi pelaku firman Tuhan bukan karena tertulis, tapi yang sudah tersimpan dalam hati. Dan itu yang direnungkan. Dan firman Tuhan itu menjadi hidup. Firman Tuhan itu berkuasa, merubah dirinya sendiri. Tapi ada orang kadang-kadang dengar firman Tuhan dari seorang pendeta, ketika dengar, dia selalu katakan, itu cocok buat kamu. Itu cocok buat si A, cocok buat si B, tapi buat dirinya tidak ada. Sampai pulang, ketika ditanya, tadi firman Tuhan apa perintahnya? Iya, cocok buat si A, cocok buat si B, dan si C, tapi buat dirinya tidak ada. Itu di luar sana seperti itu. Tapi pada saat hari ini, jadikanlah setiap firman Tuhan itu yang kita dengar bukan cocok buat orang lain, tapi cocok ke dalam hati saya. Cocok dan saya bisa merenungkan firman Tuhan itu. Jadi kalaupun bertentangan dengan daging kita, tapi kita menerima karena itu satu kebenaran yang hakiki. Kita jadikan pedoman hidup. Dan kalau orang jadikan firman Tuhan pedoman hidupnya, dia akan kuat. Karena kekuatan kita bukan secara daging, tapi kekuatan kita adalah karena secara rohani firman Tuhan itu sudah tinggal di dalam hati kita. Saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita berjalan, saat kita berbaring, itu firman sudah ada. Dan melakukannya sesudah firman Tuhan itu sudah tersimpan dalam hati, kita rindu bukan sekedar tahu, tapi menjadi pelaku firman, melakukannya. Kalau kita hanya pengamat saja,
kita tidak sampai kepada tingkat melakukannya. Itu sangat disayangkan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita bahwa sikap hati kita sangat penting ketika kita membuka hati kita lebar-lebarnya bahwa firman ini buat saya dan saya mau menyimpan firman Tuhan dalam hatiku dan aku mau juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ketika dua hal ini menyimpan dalam hati dan melakukannya, inilah wujud kasih yang kita bisa praktekkan kepada orang lain, terutama kepada Tuhan. Karena Tuhan mau di mana kehidupan timbal balik mengasihi ini terjadi. Ini namanya hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau ada orang berkata, bagaimana hubungan intim dengan Tuhan? Yaitu ketika kita jadikan firman Tuhan itu pedoman hidup. Dan kita membangun komunikasi dengan Tuhan. Ada dasar-dasar firman Tuhan menjadi acuan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan ini yang membuat hidup kita berbeda. Kita menjadi berkat. Kita menjadi saksi. Yang kedua apa di sini tadi? Keputusan. Jadi sesudah tersimpan dalam hati dan keputusan itu tepat. Nah, jadi seringkali yang terjadi tidak sampai kepada tingkat keputusan. Karena ini free will, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita mengambil keputusan, di sanalah juga kekuatan Tuhan melimpah. Karena kita tahu bahwa menjadi pelaku firman Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, tapi Roh Kudus bekerja di dalam kita ketika kita mengambil keputusan yang benar sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ini namanya penyerahan diri. Dan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Sepanjang Tuhan memberikan saya hidup, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Kita mengambil keputusan yang benar. Pentingnya kita berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita, supaya setiap kita punya keputusan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan Roh Kudus tidak pernah salah memimpin kita. Roh Kudus senantiasa membawa kita ke satu pengalaman lebih dalam lagi bersama Dia. Maka kita berkata kepada orang lain, sungguh indah menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, tindakan. Tindakan ini bukan karena senang baru kita kerjakan. Kalau tidak senang kita tidak kerjakan. Bukan angin-anginan. Tindakan kita berdasarkan apa kata Tuhan. Sekalipun firman Tuhan ini tidak menyenangkan secara daging kita. Memang bertentangan. Karena kehendak daging dan kehendak roh bertentangan. Tapi kita bertindak sekalipun bertentangan dengan daging saya. Tapi saya bertindak bahwa aku hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Karena kebutuhan rohani saya adalah firman Tuhan. Dan kita menerimanya dengan senang hati. Jadi pertentangan antara daging dan roh ini memang sangat nyata. Jadi ketika firman Tuhan itu kita terima, jangan pernah kita berpikir ini cocok buat si A, cocok buat si B. Kadang-kadang ingin kita orang lain berubah sesuai dengan kehendak kita, maunya berubah dia. Kita tidak bisa merubah orang lain. Tapi kita berdoa, Tuhan, rubahlah hidup saya. Cara pandang saya, cara pandang yang baru untuk menyikapi itu. Jadi ketika kita punya kesaksian bagaimana Tuhan merubah kita, dan inilah dasarnya orang tertarik untuk mendengarkan firman Tuhan kita sampaikan. Kenapa orang tertarik? Karena kita tidak berteori. Kita menjelaskan firman Tuhan itu berdasarkan bagaimana kita menjadi pelaku-pelaku firman.
Ketika kita menjelaskan bagaimana Tuhan memimpin kita, dan kita mendapatkan kasih double porsi. Tadi katakan tadi, barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku pertama. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudaraku, bisa dapat dari Bapa dan Yesus menjadi double porsi. Maka kehidupan kita dalam dunia ini, kehidupan yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena kita mendapatkan kasih double porsi, sehingga persoalan-persoalan kita yang tadinya kita rasa berat mikirkannya, tapi itu menjadi mudah. Bukan sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang gampang. Jadi cara pandang kita berubah. Bukan cara pandang yang lama, tapi cara pandang yang baru. Karena ada kesatuan hidup kita bersama Yesus. Dan kasih Bapa dinyatakan. Dan dari hari ke hari, kita punya pengalaman yang semakin meningkat. Sehingga kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, hidup kita berdampak yang baik pada orang lain. Karena 3 hal ini menjadi penerapan dalam hidup. Sikap kita, ini adalah langkah pertama. Bagaimana kita menyikapi firman. Kedua, bagaimana keputusan yang kita ambil sesudah kita mendengarkan firman. Dan ketiga, bagaimana tindakan kita selanjutnya sesudah firman itu sudah ada dalam hati kita, sudah tersimpan dalam hati kita. Bagaimana tindakan kita selanjutnya? Kita tahu bahwa dalam hidup ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Cara menyenangkannya, di mana ada orang-orang yang kita kasihi, ya. Karena mengasihi itu nggak bisa sendiri, harus ada wujudnya, ada suatu objek di mana kita mengasihi orang lain. Saya satu kesaksian, saudaraku, kalau melayani orang kurang sehat itu bukan gampang, tapi di sanalah Tuhan tuntut saya supaya cara pandang saya berubah, supaya saya dari hari ke hari berfokus kepada apa rencana Tuhan. Ketika saya berdoa ke arah itu, ada kekuatan-kekuatan baru Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Karena kekuatan itu bukan dari diri saya, tapi dari Tuhan sendiri yang bekerja dalam diri saya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi bukan saya, tapi Tuhan bekerja melalui saya. Roh Kudus diberikan kepada saya menjadi penghiburan kekuatan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas menjelaskan firman-Mu ini, tetapi Roh Kudus menjabarkan dalam hati kami, sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan kami semua menjadi saksi-Mu. Hidup kami berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila
lepas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah.